pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka untuk itu hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur juga karena hari ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk merayakan kembali tentang kebangunan rohani, yaitu John Wesley pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Jika sudah menemukannya, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, begini firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perataraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan berikan satu tema penting, satu tema kecil bagi kita, itu berbicara tentang dipanggil dan dikuduskan untuk menjadi mitra bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, saya akan berikan tema bagi kita pada hari ini, dipanggil dan dikuduskan untuk menjadi mitra bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus dan saudara, kita sangat mengerti bahwa seseorang yang ingin mau bekerja di suatu perusahaan, sebelum dia mau bekerja, dia harus memberikan atau mengajukan surat lamaran, surat pekerjaan, supaya dia dapat diterima di suatu pekerjaan itu. Nah, sebelum ia masuk dalam sebuah pekerjaan itu, pasti tentunya ia akan menerima panggilan sebelumnya untuk memastikan bahwa orang itu apakah diterima atau tidak untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, satu kebahagiaan bagi seorang yang mengajukan sebuah pekerjaan, yang mengajukan sebuah lamaran di suatu pekerjaan tersebut, apabila dia menerima panggilan bahwa dia akan diterima untuk bekerja di suatu pekerjaan tersebut. Nah, tetapi dalam hal ini itu berbeda ketika kita ingin mengajukan sebuah lamaran di suatu pekerjaan, berbeda ketika kita dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena panggilan orang percaya itu bukan hanyalah panggilan untuk menikmati kemurahan, bukan hanya dipanggil untuk menikmati berkat-berkat, bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan, bukan hanya dipanggil untuk menikmati semua apa yang Tuhan anugerahkan, tetapi kita harus ketahui bahwa orang percaya itu juga dipanggil untuk turut dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang ditentukan daripada semula. Itu tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti bahwa panggilan kita itu bukan hanya sebatas menikmati semua anugerah, tapi kita juga dipanggil untuk turut bekerja untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah ditentukan oleh Tuhan dari semula. Nah, selain itu, jika kita juga mengerti dan memahami bahwa panggilan orang percaya bukan hanya sebatas itu, tapi orang percaya itu juga dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Ini sangat hal yang luar biasa bagi kita, karena panggilan orang percaya itu bukan hanya sebatas ikut dan menikmati kemurahan Tuhan, tetapi dua hal ini akan mengajarkan kita bahwa kita juga diajarkan, kita juga dipanggil untuk turut mengambil bagian dalam ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua itu, kita juga diajarkan bahwa orang percaya itu dipanggil juga untuk ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, mungkin yang sedang menyaksikan di rumah,
Berbicara tentang sebuah panggilan, itu adalah bukan hal yang asing bagi kita. Kita sering mendengar apa itu panggilan. Mungkin kita diberikan nama, dan nama itu juga bertujuan dan berfungsi dalam hidup kita, supaya orang mudah mengenal kita, supaya orang mudah untuk paham dengan kita, dan itu juga atribut nama itu juga berfungsi untuk ketika kita ingin dipanggil, dan nama itu akan memperkenalkan siapakah diri kita sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, tetapi panggilan Tuhan itu terhadap seseorang itu berbeda sekali. Karena kenapa? Karena panggilan Tuhan itu bukan hanya sebatas dipanggil, tetapi di situ dikatakan bahwa Allah memanggil dan menguduskan kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara dan Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kata dipanggil itu di dalam bahasa aslinya itu dia memakai kata klesos, dari kata kleses. Kata kletos ini memiliki arti adalah dipanggil atau diundang. Sementara dalam bahasa Ibrani dia itu menggunakan kata kara. Kedua kata ini adalah memiliki makna yang sama, memiliki arti yang sama, yaitu dipanggil dan diundang. Sementara kata dikuduskan di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata kados, artinya kudus, suci. Dan kata kudus ini juga sering sekali digambarkan sebagai keadaan seseorang yang dipisahkan dari kenajisan dan diasingkan dari suatu keadaan yang tidak benar. Ini yang disebut sebagai kata kudus. Jadi orang yang dipanggil bukan hanya dipanggil sebatas diundang, tetapi di situ dikatakan bahwa dia juga dipanggil dan dikuduskan. Artinya setelah dia mengalami panggilan Tuhan, setelah dia menerima panggilan Tuhan, di situ dikatakan bahwa dia juga akan dikuduskan atau dipisahkan dari suatu keadaan, dari kenajisan, dan diasingkan dari suatu keadaan yang berdosa. Kalau sementara dalam bahasa Yunani, kata kudus ini menggunakan arti hagios. Hagios ini dapat diartikan dalam arti kudus, suci, dipisahkan, dan diasingkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita mengerti bahwa kata kudus ini juga sering sekali ditunjukkan dan sering sekali menunjuk pada atribut kepribadian Allah. Karena kenapa? Karena mengapa bisa tertuju pada atribut kepribadian Allah? Karena Allah itu adalah kudus, dikatakan bahwa itu memisahkan dirinya dengan ciptaannya. Karena kenapa? Karena Allah yang kudus tidak mungkin menyatu dengan keberadaan manusia yang hidup di dalam dosa. Jadi hal itu akan membuat kita terpisah dengan Allah. Kekudusan Allah, kesucian Allah, kemurnian Allah tidak dapat disatukan, tidak dapat menyatu dengan ciptaannya yang berdosa. Dan selain itu, kata kudus ini juga itu dapat tertuju dan menggambarkan yaitu trasendensi Allah. Apa itu trasendensi? Trasendensi itu berbicara tentang sebuah keunggulan, keagungan yang melampaui segala akal. Itu menunjukkan bahwa kekudusan Allah itu tidak dapat pernah terselami oleh pemikiran manusia, karena Ia adalah Allah yang agung, Allah yang melampaui segala akal. Itu yang disebut dengan trasendensi. Nah, jadi kata kudus ini itu dapat disimpulkan bahwa Allah yang agung, kudus, mulia, tidak dapat menyatu dengan kecemaran dan kenajisan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, maka dalam hal ini saya akan menyimpulkan bahwa seseorang yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah adalah orang yang menerima panggilan, orang yang menerima undangan untuk dipisahkan dari keadaan yang najis, dari keduniawian, dari keadaan dosa, supaya dia bisa masuk di dalam kekudusan, kesucian yang Allah kerjakan terhadap diri seseorang itu. Jadi itulah tujuan kita dipanggil dan untuk dikuduskan, supaya kita dapat dipisahkan, supaya kita dapat diasingkan, supaya kita masuk di dalam kekudusan Allah itu, supaya kita dapat masuk di dalam kesucian yang Allah kerjakan terhadap kita secara pribadi. Bapak Ibu, tanpa kekudusan, tanpa pengudusan dari Allah, seseorang itu tidak akan mungkin bisa menguduskan dirinya sendiri. Maka dengan inisiatif Allah sendiri, Allah menguduskan orang tersebut. Sehingga setelah Allah melakukan pengudusan, maka orang itu mampu menyatu dengan keadaan, dengan Allah, untuk menjadi rekan dan mitra bagi Allah.
Jadi tanpa pengudusan dari Allah, kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Jadi Allah menguduskan kita sendiri, Allah menguduskan kita, diri manusia, untuk melakukan pekerjaan, yaitu untuk menjadi mitra bagi Allah, bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan saudara, seseorang yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan mempunyai tugas utama, yaitu untuk menjadi mitra bagi Allah. Maka untuk itu saya akan memberikan tiga poin, yaitu tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipanggil dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, dia harus mau memberitakan Injil. Itu tertulis dalam Roma yang kita baca tadi, dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa dari Paulus sama Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perateraannya nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, dalam ayat ini Paulus ini menceritakan bahwa ia adalah seorang hamba, seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah. Dia dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Ia menceritakan hal ini, bahwa ia benar-benar rasul yang menerima panggilan dari Allah. Mengapa ia menceritakan hal ini? Karena memang pada saat itu ada begitu banyak orang yang meragukan tentang panggilan kerasulan Paulus. Maka ini akan membuat ia meyakinkan dan ia berusaha menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Roma. Dikatakan bahwa aku ini adalah rasul. Jadi kamu jangan meragukan saya ini kalau saya ini adalah utusan Allah. Karena saya sudah menerima panggilan, saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi saya ini adalah seorang rasul yang benar-benar dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih penyebabnya? Kenapa banyak orang tidak percaya dan tidak yakin dengan kerasulannya Paulus ini? Karena di sini dikatakan bahwa karena latar belakang Paulus itu, di situ dikatakan bahwa ia adalah seorang penganiaya jemaat, maka orang bilang, bagaimana mungkin rasul bisa memberitakan Kristus itu? Bagaimana mungkin dia menjadi seorang rasul sementara dia mempunyai latar belakang seorang penganiaya jemaat? Enggak mungkin. Bapak Ibu dan saudara, meskipun hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi orang banyak, namun meskipun Paulus akan berusaha untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang rasul yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk Injil itu sendiri yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya. Ini sangat perlu kita pahami, Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara tentang sebuah penetapan, di sini dikatakan bahwa kalau di dalam terjemahan NIV, Paulus itu dikatakan bahwa dia hanya bukan dipanggil, bukan hanya dikuduskan, tapi di situ dikatakan bahwa dia juga ditetapkan untuk Injil itu sendiri. Paulus itu ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, itu tidak dapat digoncangkan, itu tidak dapat diubah oleh dunia apapun itu, karena dia sudah ada di dalam penetapan Allah, sudah ada di dalam ketentuan Allah. Sementara di dalam KJV dikatakan bahwa dia menerjemahkan, di situ dikatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi rasul, lalu dipisahkan oleh Injil Allah. Artinya begini, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia ditetapkan oleh Allah, lalu dia dipisahkan dan dia dikhususkan untuk menjadi seorang pemberita Injil. Ini adalah hal yang luar biasa ya. Maka di situ dikatakan, meskipun Paulus katakan sebenarnya ya, walaupun saya sudah dipilih oleh Tuhan, walaupun saya sudah ditentukan oleh Tuhan, meskipun saya sudah dikuduskan oleh Tuhan, tapi di situ dikatakan bahwa saya ini seharusnya tidak layak disebut seorang rasul. Penyebabnya kenapa? Itu dapat dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Dikatakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus ini sadar dengan keadaan dirinya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengerti dalam hal ini ya. Paulus menerima penetapan dari Allah untuk menjadi seorang pemberita Injil. Maka untuk itu, sebagai orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita memiliki tugas utama, yaitu kita harus memberitakan Injil. Karena pekerjaan
Ini tidak hanya ditunjukkan kepada hamba Tuhan. Siapapun itu, barang siapa yang sudah menerima Kristus, barang siapa yang sudah percaya, barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia mempunyai tanggung jawab besar, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk mau menyampaikan setiap apa yang Tuhan inginkan, untuk bersaksi kepada semua orang banyak. Bapak Ibu, kenapa kita harus penting untuk memberitakan Injil? Karena kabar keselamatan itu ditujukan kepada semua orang. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena di sini dikatakan bahwa tanpa kita memberitakan Injil, kita disebut sebagai orang-orang Kristen yang gagal. Seorang hamba Tuhan, dia disebut sebagai hamba Tuhan yang gagal apabila dia tidak melakukan pemberitaan Injil. Jadi tugas utama kita harus melakukan pemberitaan Injil. Karena kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk Injil itu sendiri. Maka untuk itu kita harus memberitakan Injil itu. Jangan hanya sebatas menikmati kemurahan Tuhan. Jangan hanya sebatas menikmati kemurahan Tuhan. Jangan hanya sebatas menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi di sini kita mempunyai tugas utama, yaitu memberitakan Injil kepada siapapun itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengerti bahwa seorang pemberita Injil dia tidak pernah membawa kabar tentang dirinya sendiri. Seorang pemberita Injil dia tidak pernah membawa kabar tentang dirinya sendiri, tetapi dia harus membawa kabar, harus membawa berita, yaitu berita dari Sang Pengutus, yaitu berita keselamatan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama itu tugas utama orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu dia harus melakukan pemberitaan Injil. Dan yang kedua itu tugas seorang yang sudah ditetapkan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi mitra bagi Allah, yaitu dia harus menuntun setiap orang kepada Allah. Menuntun setiap orang kepada Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teks ini dalam terjemahan lain di situ dikatakan bahwa melalui Dia kami menerima rahmat dan kerasulan untuk memanggil semua orang bukan Yahudi kepada kepatuhan yang berasal dari iman demi namanya. Di sini dikatakan bahwa dalam teks ini Paulus menegaskan kembali bahwa jabatan rasul yang diterima adalah anugerah dari Tuhan. Maka untuk itu dia siap menjadi bahan tontonan bagi dunia. Karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka Paulus ini dikatakan bahwa kami juga harus menjadi tontonan bagi dunia. Bukan hanya sebatas menjadi seorang rasul, tapi sikap kami, tapi perbuatan kami juga harus siap menjadi tontonan bagi orang. Di sini katakan bahwa meskipun kami diperhadapkan dalam sebuah penderitaan, dalam penganiayaan, dalam segala sakit penyakit, dalam kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan dalam pelayanan kami, tetapi di situ dikatakan bahwa kami juga tetap memiliki keteguhan di dalam Injil itu. Kami tidak pernah merasa takut, kami tidak pernah merasa bimbang, karena kami tahu bahwa kami sudah ditetapkan oleh Injil. Jadi meskipun kami menderita karena Injil itu, di situ dikatakan bahwa kami tetap mengatakan kami adalah orang berbahagia. Karena di dalam Petrus dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menderita karena melakukan kebenaran. Itu luar biasa sekali. Jadi Paulus ini katakan bahwa hidup kami juga menjadi bahan tontonan bagi orang lainnya, supaya orang juga perlu belajar dari hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, sikap hidup kita itu sangat perlu kita pertunjukkan sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi bahan tontonan orang, khususnya dalam melakukan pekerjaan baik, bukan menjadi orang yang suka melakukan suatu hal yang salah, yang tidak senonoh, menyeleweng dengan etika-etika nilai kekristenan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus belajar untuk melakukan, untuk menuntun orang melalui sikap kita. Kata menuntun memiliki arti lain, yaitu membimbing, menggandeng, dan mengarahkan.
Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah dipanggil dan ditentukan oleh Tuhan, yaitu kita harus memiliki tanggung jawab, yaitu untuk menuntun seseorang pada kebenaran, menuntun dan mengarahkan orang itu, membimbing tanpa marah, tanpa menghakimi orang tersebut. Kadang-kadang ini sering sekali terjadi di antara kita begini ya. Kita melihat orang itu melakukan salah, tapi kita membiarkan dia hidup di dalam kesalahan itu. Kita nggak menuntun, kita nggak mengarahkan, kita nggak membimbing dia, malah kita menghakimi dia. Itu sering sekali terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, dia mempunyai tugas untuk menuntun, mengarahkan, membimbing orang itu pada kebenaran. Bukan kita yang sudah tahu kebenaran, orang itu tidak tahu kebenaran, namun kita biarkan orang itu supaya hidup dalam kebenaran. Itu nggak boleh. Dalam perjanjian lama, yaitu dalam kisah perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, selama 40 tahun ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, di sana dikatakan bahwa Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Meskipun mereka sering jatuh di dalam penyembahan berhala, mereka berontak kepada Allah, mereka bersungut-sungut kepada Allah, melawan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka untuk harus jatuh, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka juga dituntun Tuhan. Tuhan memberikan penuntun, Tuhan mengarahkan mereka sehingga mereka bisa sampai pada tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka melalui perentaraan orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menuntun mereka melalui orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sampai pada tanah perjanjian. Bapak Ibu dan Saudara, dalam hal ini kita belajar bahwa tugas kita itu menuntun orang. Jangan pernah menunggu orang lain, tetapi kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Kita harus memulai dengan diri sendiri. Artinya begini bahwa jangan menjadi seorang penonton saja, tetapi kita harus langsung mengambil bagian untuk melakukan pemberitaan Injil itu. Jangan pernah takut dan bimbang. Kita harus meyakini bahwa pengertian Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena di situ dikatakan bahwa jangan pernah takut dan gentar, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut menjalankan tugas tanggung jawab kita. Tetapi di sana dikatakan bahwa meskipun engkau diperhadapkan dengan suatu situasi-situasi yang mungkin itu akan menakutkan engkau, jangan pernah takut. Karena di dalam Markus 16 pasal yang ke-15-18 Yesus katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Di situ dikatakan bahwa ada janji Tuhan yang tidak bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Di situ dikatakan bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak Ibu, ayat ini sering sekali ya dipersalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mengerang kebenaran Alkitab. Di situ dikatakan bahwa sebagai orang yang sudah percaya bahwa Allah, di situ dikatakan bahwa dia pun minum racun dia nggak bakalan mati. Itu adalah hal yang konyol sekali. Itu sering sekali kita diperhadapkan dengan suatu pertanyaan-pertanyaan itu. Di situ dikatakan kamu kan percaya, kamu minum racun enggak mati. Oh enggak, kita melihat dulu konteksnya. Di sini dikatakan bahwa ini Tuhan bilang begini ya. Kamu jangan pernah takut begitu ya. Meskipun kamu akan diracuni, tapi jika kamu sungguh-sungguh percaya, kamu enggak bakalan mati gitu loh. Kamu harus yakin dulu. Kamu harus yakin sama Tuhan gitu. Kita melihat konteksnya. Bukan dalam arti kita juga perlu mencobai Tuhan. Saya kan sudah percaya di situ ada racun, jadi saya harus minum. Kamu akan mati. Bukan begitu konteksnya kan gitu kan. Atau bilang begini, kamu akan memegang ular. Kita kan sudah percaya sama Tuhan. Artinya kita mau melihat ular, lalu kita mencobai Tuhan, kita memegang ular itu. Kamu akan dipatok dan mati. Jadi jangan pernah mencobai Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, sekalipun itu membahayakan, namun kita tetap yakini janji Tuhan bahwa sesekali kita tidak akan pernah celaka oleh karena namanya. Ia tidak pernah mencelakakan kita, dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu tugas kita yang kedua. Tugas kita yang pertama itu, kita harus memberitakan Injil Allah. Yang kedua itu, kita harus menuntun setiap orang kepada kebenaran. Kalau kita melihat orang itu jatuh dalam dosa, ingatkan dia. Jikalau kita melihat orang itu hidup di dalam ketidakbenaran, ingatkan dia. Itu tugas kita, menuntun dia pada kebenaran. Jangan membiarkan dia hidup di dalam keberdosaan. Karena kita sudah tahu kebenaran, orang itu tidak tahu kebenaran, kita harus mengajarkan dia dan menuntun dia pada iman. Dan yang ketiga, kita harus memperkatakan kebenaran itu kapanpun dan dimanapun. Di situ dikatakan bahwa di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kita akan baca secara bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di sini dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang baik, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, tugas kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang sudah dipanggil, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu, yaitu memperkatakan kebenaran firman Allah kapanpun dan dimanapun itu waktunya. Ini sangat penting kita pahami. Bapak Ibu, kebanyakan orang percaya pada saat ini kehilangan fungsi, hilang keseimbangan. Dia kehilangan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, perkatakanlah. Paulus mengingatkan Timotius bilang begini, kamu itu harus memberitakan firman. Kamu harus mengajarkan sesuatu hal yang baik. Kamu harus menegur apa yang salah, mengatakan yang salah. Jikalau ada kamu melihat orang yang melakukan kesalahan, tegurlah dia dan nasihatilah dia dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena Paulus mengatakan begini, bahwa nanti ada masanya orang tidak mau lagi menerima pengajaran yang sehat, melainkan mereka suka mendengarkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka membuka telinga mereka untuk mendengarkan dongeng-dongeng. Makanya Paulus bilang begini kepada Timotius, Timotius, kamu harus mengatakan kebenaran. Jangan menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa berkhotbahlah instan dalam musim, di luar musim, menegur dan menasehati. Ini menunjukkan bahwa apapun musim, apapun itu keadaan, baik itu bersahabat tidak bersahabat, mungkin itu akan mengancam nyawamu. Di situ dikatakan bahwa kamu tetap harus berkhotbah, memberitakan kebenaran itu, berkatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam terjemahan juga dikatakan bahwa bersiaplah, kamu harus mengoreksi dan menegur dan anjurkan dengan kesabaran dan instruksi yang cermat. Luar biasa sekali. Jadi Paulus mengingatkan Timotius, ya, ini tugas seorang hamba Tuhan itu, dia harus mengoreksi suatu pengajaran-pengajaran yang salah. Jangan membiarkan orang hidup di dalam pengajaran-pengajaran yang salah. Kamu harus mengajarkan orang itu dengan kesabaran, dengan instruksi yang cermat. Luar biasa sekali. Nah, untuk memberitakan dan memperkatakan firman, Bapak Ibu, itu adalah suatu pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka, kepada kita semua yang sudah percaya. Artinya kita tidak boleh menyeleweng. Kita harus memperkatakan kebenaran apapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Kita harus mengajarkan mereka suatu pengajaran yang murni, tidak mencari keuntungan dengan Injil itu sendiri. Bapak Ibu, pada akhir-akhir ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang suka mencari keuntungan diri sendiri dengan firman Tuhan.
suka memperkaya dirinya sendiri, tapi mereka mengeleweng dari kebenaran itu. Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah dikuduskan dan memahami kebenaran itu, kita harus mengajarkan pengajaran yang murni. Jangan mencari keuntungan diri sendiri dengan Injil itu. Jangan hanya menjadi orang yang terpopuler namun mengajarkan sesuatu hal yang salah. Kutip teks namun tidak sesuai pada konteks. Ini adalah hal yang salah. Tetapi Tuhan bilang begini, Paulus mengajarkan kita kembali, mengingatkan kembali bahwa kita harus mengajarkan pengajaran yang murni. Tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Itu tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 17. Makanya Paulus menegaskan kepada Timotius, hamba Tuhan itu harus memiliki loyalitas dan integritas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih sama Tuhan Yesus, dalam pemberitaan Injil, kita harus mengatakan apa yang salah, menegur dan menasihati. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya, apakah mereka mau atau tidak. Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan, dan memberi dorongan kepada orang. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Ini dikatakan Paulus ya kepada Timotius. Apakah dia mau terima atau tidak? Yang penting kamu harus mengatakan kebenaran. Jangan pandang bulu, jangan pandang muka. Mungkin kamu memiliki hubungan yang baik, tapi kalau dia melakukan kesalahan, tegurlah dia. Apapun itu, mau dia terima atau tidak, Tuhan bilang begini, Paulus bilang begini, bahwa kamu harus katakan kebenaran itu, ingatkan dia. Bapak, Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah dikasih kepercayaan, mari kita mulai memandang orang-orang yang sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita tidak diminta untuk duduk dan melipat tangan di rumah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk belajar untuk memperkatakan kebenaran Injil bagi semua orang. Mari kita mulai menginjil. Percuma kita bergereja Injili, hidup di komunitas Injili, namun kita tidak menginjil. Percuma. Percuma kita menjadi orang Kristen yang menganut ajaran Injili, tapi kita enggak menginjili. Itu sama aja bohong. Gitu. Itu sangat menekankan, menegur kita sekali ya. Percuma kita mengajarkan untuk menginjil, namun kita sendiri sebagai pengajar tidak melakukan penginjilan. Bapak, Ibu yang terkasih sama Tuhan, kita mulai keluar deh dari zona nyaman. Kita mulai keluar dari zona nyaman, tapi kita harus masuk di dalam pekerjaan itu, yaitu kita harus mengambil bagian untuk memberitakan Injil. Karena tidak ada pekerjaan yang mulia selain memberitakan Injil. Karena Paulus bilang begini, adalah upahku itu adalah memberitakan Injil. Tidak ada yang memberikan upah yang paling mulia dalam dunia ini selain saya memberitakan Injil. Ini Paulus ini adalah seorang penginjil yang harus ditiru ya. Dia ini nggak pernah takut, meskipun dia masuk penjara, meskipun dia diseret, meskipun ia harus mengalami kematian, tetapi ia tidak pernah takut sama sekali. Karena di situ dikatakan bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang mulia selain memberitakan Injil. Luar biasa sekali. Hari ini kita mengingatkan kebangunan rohani John Wesley. Kita belajar ya, bahwa para pendahulu-pendahulu kita juga telah memulainya untuk memberitakan Injil, telah memberikan teladan bagi kita. Maka untuk itu kita harus belajar untuk memperkatakannya. Kalau kita meragukan diri kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita takut ditolak. Ya, karena juga dikatakan bahwa dalam dunia penginjilan itu nggak mesti kita turun lapangan, tapi juga perlu kita lebih baik menjadi seorang pendoa aja deh, mendoakan. Kita duduk di rumah tapi kita berdoa bagi mereka. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan jamah mereka ya, Tuhan berikan mereka hati supaya mereka benar-benar mengenal itu. Kita menjadi pendoa aja kalau kita merasa diri kita nggak mampu, kita nggak berani, kita takut ditolak, kita takut dianiaya. Tetapi selain kita menjadi seorang pemberita, kita juga harus menjadi pendoa bagi mereka. Bapak, Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, karena di dalam Yeremia telah mengingatkan kita, dalam Yesaya telah mengingatkan kita bahwa di sini katakan bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau.
Dipanggil untuk apa? Yaitu dipanggil untuk maksud penyelamatan. Dan Tuhan bilang begini, aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umatku. Allah menetapkan kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah-rumah penjara. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus, ini adalah tugas tanggung jawab kita. Di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan jamahan tangan kita. Di luar sana ada banyak orang yang menantikan uluran tangan kita. Kita mulai melihat. Tadi saya bilang kita harus mulai keluar dari zona nyaman, tapi kita harus masuk di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Karena tidak ada pekerjaan yang mulia selain memberitakan Injil. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita dan mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kembali saya ingatkan bahwa kita adalah orang yang sudah dikuduskan. Kita adalah orang yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Artinya, kalau kita sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan, berarti kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa. Karena dikatakan bahwa Allah telah menguduskan kita untuk menjadi mitranya, untuk dirinya sendiri, untuk masuk di dalam pekerjaan yang Tuhan tetapkan dari semula, yaitu pemberitaan Injil itu. Biarlah ketiga poin ini akan menolong kita, akan mengingatkan kita. Yang pertama, memberitakan Injil sebagai tugas orang yang sudah percaya, sebagai tugas orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang kedua itu, kita harus menuntun setiap orang kepada kebenaran itu. Dan yang ketiga, kita harus memperkatakan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, kapan saja dan dimanapun itu kita berada. Kita harus belajar untuk memperkatakan kebenaran itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu Paulus yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasul, untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, untuk menjadi alat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan. Tuhan, ajar kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu, supaya kami juga dapat belajar dari kepribadian Paulus, supaya kami belajar untuk menegur kesalahan orang, supaya kami belajar untuk menuntun orang, supaya kami juga belajar untuk menasihati orang tanpa suatu kemarahan, kegeraman dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami memiliki kasih yang lemah lembut, supaya kami benar-benar menjadi seorang pemberita Injil, karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami juga rindu, ya Tuhan, setiap orang yang ada di sekitar kami akan mengenal Injil itu. Dan kami juga rindu, Tuhan, melalui hidup kami, melalui sikap kami, melalui tindakan kami, melalui gaya dan karakter kami, itu dapat mempertontonkan bagi semua orang, sehingga melalui apa yang kami lakukan, orang dapat mengenal Injil itu dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu terus akan berbicara dalam hati kami, akan menyempurnakan dalam hati kami, supaya kami lebih paham dan mengerti lagi maksud daripada kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.